Halo, Sally. Nah, teman-teman, saya ditemenin nih. Sally kan tinggalnya di Bandung juga. Iya. Yuk, Sel, kita lihat sini, Sel. Udah dipesenin ya, Sel ya? Udah. Jadi kalau kita Betul. kalau kita berbicara diet, teman-teman sekalian, diet itu ada 4 elemen, benar gak, Sel? Ya. Elemen pertama namanya sumber. Elemen kedua namanya penyajian. Elemen ketiga namanya frekuensi atau timing atau jadwal. Dan yang terakhir yaitu adalah elemen yang namanya jumlah. Ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke sumber dulu, Sel. Nah, sumber teman-teman sekalian, sumber itu kalau kita bicara makronutrisi berarti ada apa aja? Karbohidrat, protein sama lemak. Nah, karbonya kita dapetin dari mana nih teman-teman? Kita lihat nih di sini. Coba kita lihat. Karbonya berarti ada apa aja, Sel? Ada kentangnya, kita bisa dapetin kentangnya. Ya. Terus karbonya bisa didapat dari mana lagi, Sel? Bisa dapatnya dari sayur-sayuran. Nah, sayuran di sini berarti ada di kolnya sama ada di parenya kalau teman-teman tahu. Kalau protein, Sally dapatnya dari mana? Telurnya. Dapatnya dari telur. Dari telurnya, ada putihnya, ada kuningnya. Kuningnya dapat lemak yang alami yang bagus. Putihnya dari telurnya. Nah, kalau seandainya karbo sendiri sebenarnya di sini ada satu lagi karbonya, datangnya dari mana? Datangnya dari si somainya karena ada kandungan tepungnya. Tapi somainya tepungnya digabung sama si ikannya. Nah, yang jadi tantangan di sini adalah berarti kita nanti akan melihat yang namanya rasio protein dan si energi dalam hal ini, yaitu tepung si karbonya banyakan mana. Ya. Nah, memang kalau kayak katanya kalau misalnya mungkin kalau pempek gitu ya, mungkin kayaknya lebih banyak mungkin kayaknya ikannya ya mungkin ya lebih banyak ya. Kalau somai kayaknya lebih banyak tepungnya ya. Nah, jadi makanya kenapa saya nggak consider ini sebagai masuk di dalam proteinnya. Nah, selain itu berarti lemaknya dari kuningnya. Nah, sumber serat di sini bisa didapat dari si kolnya sama dari parenya ya. Nah, ini tipsnya sederhana teman-teman sekalian. Bumbunya kita pisah, Sel. Ya. Kenapa bumbunya kita pisah? Supaya kita bisa cocol. Nah, bumbunya di sini dari mana, Sel? Kacang. Dari kacang. Berarti sumbernya apa? Lemak. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Sumber lemak dari kacang, dari kuning telur. Itu berarti lemaknya. Karbohidratnya berarti dari kentangnya juga. Nah, sama dari sayur-sayurannya atau seratnya bisa didapat dari kol dan dari pare. Nah, jadi strateginya teman-teman, satu, dipisah si ininya supaya kita bisa cocol. Iya. Karena kalau seandainya digabungin jadi satu, kecenderungannya kita pasti akan habisin semuanya. Jadi banyak ya. Jadi banyak, betul. Kedua, ini teman-teman kalau kita bicara sodium, kecap sendiri sebenarnya udah ada apanya? Udah ada gulanya di sini kan, kecap manis. Jadi kalau bisa kecapnya dipisah, atau kalau seandainya nggak pakai kecap lebih bagus lagi, ya. Nah, jadi teman-teman kalau tetap mau makan, bisa makan kolnya nggak, Sel? Bisa dong. Bisa makan parenya aja nggak, Sel? Bisa. Kita makan parenya aja di sini, misalnya. Ya. Nah, ini satu lagi ada sumber protein yang lain, yaitu adalah dari tahu. Tahu. Nah, jadi tantangannya cuma dari tahu adalah apa? Balik lagi ke rasio proteinnya teman-teman sekalian. Yaitu adalah apa? Tahu gimana pun juga di satu sisi dia ada kandungan proteinnya dari kacang kedelai. Ya. Tapi dia ada kandungan karbohidratnya yang which is karbonya juga kadang-kadang rasionya bisa jadi lebih tinggi daripada proteinnya. Jadi oleh sebab itu intinya kalau kita berbicara ini teman-teman sekalian, makronutrisi lengkap semuanya, Sel. Ini semua kita bisa dapetin nih teman-teman. Tapi yang jadi tantangan ya cuma satu, yaitu adalah sekarang kita harus memilah mana yang baik kita makan, mana yang enggak. Jadi kalau kita mau makan, otomatis kita harus makan tahunya. Ininya dipinggirin dikit. Lalu ini kentangnya, berarti ininya dipinggirin dikit dulu. Terus ini boleh makan ya. Ininya boleh dipinggirin dikit nih, kayak kalau kita lihat kita potong. Nah, kita masih bisa makannya. Ininya bagus ya. Dan ini kalau kita potong, Ini keras. Ini keras, ininya aja yang di bawahnya dipisahin ya. Dia cuma atasnya, ini semua all pare. Jadi pare bisa, kol bisa, telur bisa, kentang juga bagus. Kenapa, Sel? Karena kentang itu adalah salah satu dari
sumber karbohidrat yang benar-benar kalau bisa dibilang alami. Prosesnya bentuknya sama kan langsung. Kentang bahkan lebih bagus. Sekarang kita tambahin misalnya sama iya. Oke, Sally pakein ya. Jeruk nipis ya. Jeruk nipis. Iya, oke banget ya. Nah, ini jadi udah tinggal. Jadi kalau bisa pilihannya, kalau boleh teman-teman, berarti karbonya yang terlalu banyak ada di si somainya, berarti boleh dikurangi. Dikurangi ya. Boleh dikurangi. Kalau somai, kalau saya boleh jujur, saya nggak akan pilih somainya yang ini, karena ini bukan ide baik. Terlepas daripada dia ujung tombak namanya ya, gitu ya. Tapi kita bisa pakai yang lainnya. Kita bisa dapat proteinnya dari telurnya. Ayo Sel, nih Sel yang makan coba. Oke, dari telur. Oke, dari kentangnya juga. Kentangnya dapat juga. Oke, nah dari tahunya dikit lah boleh ya Sel ya. Tahu. Oke, ya. Dicocol aja teman-teman. Lalu dari parenya dikit dan dari kolnya ya, nggak apa-apa lah udah Sally. Iya. Santai. Iya, oke. Jadi teman-teman kita siasat dimanapun kita bisa jajan, tapi boleh kalau seandainya kita juga strategi juga ya. Enaknya turun ya Sel ya, jadi enaknya pasti turun. Tapi 75% nggak apa-apa lah ya. Iya, tapi di sisi lain kita tetap masih bisa menikmati somai Bandung. Nah, kalau seandainya mau kita makan somainya, kita ambil yang kecil-kecil ini yang dia nempel di tahu sama yang dia nempel di si parenya atau di kentangnya. Tapi kalau somainya berarti kita nggak masukin ya. Karena apa? Karena kita nggak mau terlalu banyak karbohidrat yang terlalu banyak. Dan kadang-kadang juga ini juga kadang-kadang suka ada kandungan-kandungan lain yang mungkin kita juga mungkin nggak mau ya. Mungkin misalnya lemak dari binatangnya ada, mungkin dari kulitnya dan sebagainya, bukan ide baik. Tapi secara umum kira-kira kayak gitu teman-teman. Jadi dipisah semuanya. Nanti Sally makan ininya. Udah kenyang, Sally minumnya apa? Semua boleh makan apa aja, tapi minumnya harus apa, Sel? Teh botol terus. Cuma bedanya kali ini teman-teman, kalau teh botol yang tawar, jadi tawar ya. Jadi nggak ada gulanya. Dia ada juga sih yang ada gulanya. Jadi ini kebetulan nggak ada gulanya. Tanpa gulanya. Jadi saya terima kasih sama teh botol Sosro untuk kontribusinya ikut menyehatkan masyarakat di Indonesia dengan ide. Jadi ada yang tawar 100% teh Sel dari kebun sendiri. Saya ucapkan terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat informasinya. Bagi teman-teman yang suka materinya silakan di-share sama teman-teman, atau kalau seandainya ada komentar, masukkan kolom. Kali ini kita suaranya gabung bareng ya, karena kita di pinggir jalan nih teman-teman ya. Nggak apa-apa ya, tapi sekali-sekali silakan kalau mau menikmati kuliner dimanapun, termasuk di Bandung, termasuk makan somai, kita masih bisa sih siasatinya, asal kita punya pemahaman edukasi tentang pola makan yang lebih sehat. Saya ucapkan terima kasih. Cheers.